Shalom, Shalom. puji Tuhan. Haleluya. Kita boleh bertemu lagi di rumah Tuhan. Tuhan itu baik. Mari kita akan memulai ibadah kita. Oh pujilah Tuhan. Kita tetap pegang janjinya bahwa Tuhan menyertai kita. Keputusanku
Tuhan Yesus, inilah kami. Kami datang berkumpul bersama-sama. Kami mau memuji dan memuliakan Engkau Tuhan. Roh Kudus ada di tengah-tengah kami. Tuhan, Engkau sangat baik. Engkau pelihara kami sampai hari ini kami boleh ada sebagaimana kami ada. Kami tahu Tuhan, hidup kami tergantung dari belas kasihan kemurahan. Di matamu Tuhan Kau penuh kasih. Di hatimu Kau penuh pengampunan Tuhan. Diperlukanmu Tuhan, kami selalu Engkau pelihara. Kami selalu Engkau menyertai. Bapa, kami percaya hidup kami ini ada dalam tangan-Mu Bapa. Mari Tuhan, Engkau pimpin kebaktian ini dari permulaan, pertengahan sampai pada tamat. Jadikan kami berkat satu sama yang lain. Berkati hamba-hamba-Mu, berkati kami semua untuk menjadi berkat. Terima kasih Bapa. Ampuni kesalahan kekurangan kami supaya kami layak di hadapan-Mu. Terima kasih. Kami akan memulai ibadah ini hanya di dalam satu nama, Yesus Kristus Juru Selamat kami. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, ibu-ibu, kita boleh ada di sini karena Tuhan yang beracara. Mari saudara, kita persiapkan hati ini. Kita mau memuji Tuhan, menyenangkan hatinya, saudara. Karena kita tahu bahwa hidup kita hanya ada dalam tangan-Mu. Saudara, kita akan angkat pujian ini Mars Pantekosta. Ada pertemuan di udara. Oh, haleluya. Ada pertemuan di udara, pertemuan yang manis. Saya rindu bertemu di sana, jauh di udara. Nyanyian yang terdengar yang belum pernah didengar adalah bersemangat dalam menghadapi pandemi seperti ini. Kita bersemangat, kita berjuang melawan ini pandemi. Mari kita menyanyikan pujian untuk Tuhan. Kita berjuang terus karena kita tahu Yesus ada dengan kita. Haleluya. Mari bersama kita berjuang terus sebagai utusan Kristus. Yesus datang iman kita yang dalam, kuat dan mulia.
Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang atas segala setan. Haleluya, haleluya, ku menang. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Haleluya, dia bangkit. Haleluya, dia hidup. Haleluya, dia naik. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Roh Kudus turun. Shalom. Selamat siang, selamat beribadah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Meskipun ibadah ini melalui YouTube, tapi kami masih bisa bersyukur bahwa Tuhan Yesus itu selalu baik. Di dalam segala rencananya dalam kehidupan ini, kami percaya Tuhan Yesus baik. Karena rancangannya selalu baik bagi kami semua ibu-ibu. Pada siang hari ini, kami boleh merasakan setelah kami bisa melalui tahun 2020 ini semua juga karena kasih dan kemurahan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami selalu mau mengucap syukur bahwa Tuhan Yesus itu baik. Kami bisa lewati tahun 2020 dikatakan orang seberat apapun, tapi kami percaya. Kami datang selalu padanya, menyerahkan seluruh kehidupan kami dengan kedua anak kami. Selalu mengucap syukur bahwa Tuhan Yesus itu ada di tengah-tengah kita. Tuhan Yesus itu ada dalam kehidupan kita yang memampukan kita bisa melewati 2020 dan tidak bisa dikatakan dengan perkataan apapun. Kami mau tetap mengucap syukur. Biarlah Tuhan selalu mau pegang tangan kami bersama kedua anak kami berjalan di dalam jalannya. Karena Tuhan mau kita tetap meminta Dia membimbing kehidupan kita di dalam jalannya kehidupan ini. Tidak disangka ya, sekarang sudah memasuki tahun 2021 di bulan ketiga dan sudah 1 tahun kita tidak pernah beribadah bersama-sama lagi. Tapi kami tahu itu semua Tuhan luaskan, itu ada maksud Tuhan bagi kehidupan kita. Biarlah kita tetap tekun dan taat, setia datang padanya, karena Dia tidak pernah terlambat dan selalu membela kehidupan anak-anaknya. Dan kita percaya di dalam tahun ini Tuhan pasti menyingkirkan dan membuat hari-hari yang lebih baik bagi kita di masa depan kami. Karena kami percaya kehidupan ini hanya milik daripada Tuhan. Biarlah kita berserah penuh di dalam tangan-Nya. Meskipun kami baru-baru ini mendapatkan penyakit, tapi kami percaya sakit itu Dia adalah dokter di atas segala dokter. Dengan jamahannya dan kesehatan pun kembali Dia berikan bagi kami. Dan kami percaya bagi teman-teman kami seiman dalam Tuhan. Kami percaya bila dalam keadaan lemah, biarlah kita tetap mau datang pada Tuhan dan percaya Dia ada dan nyata. Dia selalu bela kami. Terima kasih kesempatan yang diberikan bagi saya untuk menyaksikan kebaikan Tuhan yang tiada pernah habis dan putusnya di tengah kehidupan kami. Terima kasih di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Sama-sama kita semua diberkati. Amin. Saatnya kita sudah naikkan pujian syukur, kita sudah memuji Tuhan. Kiranya puji-pujian ini berbau harum. Saatnya kita mau dengar suara. Siapkan hati kita, karena hanya satu, Yesus yang akan berbicara. Kuatkan hati kita dan biarlah kita berserah kepada kehendak. Mari saudara-saudara, kita berserah kepada kehendak Tuhan. Pandang hari
esok dengan segala harapan, dan ku tak akan takut menghadapi hidup ini, sebab ku tahu hari esok ada dalam tangannya. Yesus menjamin bagi yang mau percaya. Ku pandang hari esok dengan segala harapan, dan ku tak akan takut menghadapi hidup ini, sebab ku tahu hari esok ada dalam tangannya. Yesus menjamin bagi yang mau percaya. Oh, amin. Haleluya, haleluya. Yesus sumber pengharapanku. Haleluya, haleluya. Mulia dan agung kasih-Nya. Ku pandang hari esok dengan segala harapan, dan ku tak akan takut menghadapi hidup ini, sebab ku tahu hari esok ada dalam tangannya. Yesus menjamin bagi yang mau percaya. Haleluya, haleluya. Yesus sumber pengharapanku. Haleluya, haleluya. Mulia dan agung kasih-Nya. Haleluya, haleluya. Yesus sumber pengharapanku. Haleluya, haleluya. Mulia dan agung kasih-Nya. Haleluya, haleluya. Yesus sumber pengharapanku. Haleluya, haleluya. Mulia dan agung kasih-Nya. Mulia dan agung kasih-Nya. Mulia dan agung kasih-Nya. Glory God. Glory, terima kasih. Oh, haleluya. Bapa di dalam surga, kami bersyukur terkasih untuk setiap kebaikan-Mu atas hidup kami. Kami bersyukur kami telah memuji, mengagungkan, memuliakan nama-Mu yang kudus. Raja di atas segala raja, Tuhan di atas segala Tuhan, Allah yang kami sembah, Yesus Raja kami, penyelamat kami. Kami mau terus mengiring Engkau, kami mau terus mengikuti-Mu Tuhan. Mari Bapa, ini hati kami. Kami mau duduk diam untuk bersekutu dengan firman. Buka mata hati kami, buka pendengaran kami. Beri kami hikmat untuk mengerti kehendak. Beri kami hikmat untuk mengerti firman. Pakai hamba-Mu Tuhan. Nyatakan isi hati-Mu. Allah Roh Kudus, berbicaralah
Kami siap mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Selamat siang ibu-ibu, apa kabar? Tuhan baik buat kita ya. Kita ada sebagaimana kita ada saat ini semuanya karena kemurahan Tuhan. Kita sudah bernyanyi, kita sudah memuji Tuhan, kita sudah mengagungkan Dia bahwasanya Dia itu ajaib buat kita. Tuhan baik, kita sudah dipelihara dari hari ke hari. Tidak terasa kita sudah memasuki tahun yang kedua. Ya, tahun yang lalu kita memulai dengan pandemi ini, kita masuk dalam suasana new normal. Dan ternyata kita bisa melewati 1 tahun ini semuanya juga karena pertolongan Tuhan. Siang ini saya akan membawakan renungan firman Tuhan yang saya ambil dari Yakobus 1 ayat 1 sampai dengan 4. Sebelumnya terima kasih juga buat pengurus kaum wanita yang sudah mempercayakan saya untuk membawakan renungan untuk hari ini. Saya akan membacakan Yakobus 1 ayat 1 sampai dengan 4. Saya akan bacakan buat kita semua. Salam dari Yakobus, hamba Allah, Tuhan Yesus Kristus kepada kedua belah suku di perantauan. Ayat 2, saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai-bagai pencobaan, sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Ayat 4, dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Puji Tuhan. Itulah ayat-ayat yang akan kita renungkan bersama ya. Dalam Alkitab disebutkan pencobaan. Pencobaan dalam Alkitab mempunyai beberapa arti. Kalau untuk pencobaan untuk menjatuhkan kita itu biasanya dari si jahat, dari si iblis ya. Tapi kalau pencobaan dari Tuhan itu bukan namanya pencobaan, tapi ujian. Karena Tuhan tidak pernah mencobai kita. Tuhan tidak pernah mencobai anak-anaknya, tapi Dia memberikan ujian melewati kesukaran, melewati segala masalah, persoalan dalam hidup kita, itu untuk membuat kita naik tingkat. Seperti anak-anak sekolah, mereka sekolah dan satu waktu mereka akan ujian, dan ujian itu untuk membuat dia naik kelas, atau ujian itu untuk membuat dia ke jenjang yang lebih tinggi. Dan ada juga pencobaan dari setan, tetapi Tuhan juga lewat pencobaan yang sama Tuhan akan menguatkan. Contohnya di mana? Contohnya Ayub ya. Dalam kisah Ayub kita lihat bahwa iblis mencobai Ayub, tetapi saat itu juga Tuhan menguatkan dia. Orang Kristen sebagai pengikut Kristus itu semuanya pasti harus melewati kesukaran, karena itu firman Tuhan sudah menyebutkan ya. Dalam Ibrani 12 ayat 8 dibilangin, tetapi jika kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamu bukanlah anak tetapi anak-anak kamu. Berarti perlu dipertanyakan ya ibu-ibu ya. Kalau orang yang merasa bahwa hidup dia happy-happy aja, hidup dia tidak pernah menghadapi kesukaran, tidak pernah menghadapi ujian, itu perlu dipertanyakan. Benar-benar apakah dia anak Allah, atau dia anak Allah tapi dia masih berkompromi dengan dunia. Dan kita lihat lagi di ayat yang kedua, dibilangin bahwa anggap sebagai suatu kebahagiaan jika kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Sebenarnya bukan kesukaran atau ujiannya yang merupakan suatu kebahagiaan, tapi adalah hasilnya. Hasil dari apa? Hasil dari ujian-ujian itu. Dan kalau kita lihat lagi, misalnya contohnya ada beberapa contoh dalam cerita Alkitab bahwa dalam menghadapi kesukaran, dalam menghadapi ujian ini, intinya semuanya harus bertekun. Bertekun apa? Bertekun untuk melewati kesukaran-kesukaran itu, melewati ujian-ujian tersebut. Dan kalau udah bertekun, pasti hasilnya, pasti semuanya untuk memuliakan Tuhan ya. Contohnya kita lihat, kita bisa baca di 2 Korintus 12 ayat 9b sampai 10. 2 Korintus 12 ayat 9b sampai 10. Saya akan bacakan buat kita.
Sebab itu terlebih suka aku bermegah atas kelemahanku, supaya kuasa Kristus turun menaungi aku. Ayat 10. Karena itu aku senang dan rela di dalam kelemahan, di dalam siksaan, di dalam kesukaran, di dalam penganiayaan dan kesesakan oleh karena Kristus, sebab jika aku lemah maka aku kuat. Ini adalah surat dari Rasul Paulus. Dalam kelemahan, dalam aku lemah maka aku kuat. Jadi bukan kesukarannya, bukan ujiannya, tapi hasilnya. Hasilnya apa? Hasilnya Paulus menjadi kuat. Berbagai-bagai pencobaan, ada berbagai-bagai pencobaan ya, ada berbagai-bagai ujian dalam berbagai bentuk, misalnya dalam kesehatan atau dalam ekonomi, dalam studi, dalam pergaulan, dalam pelayanan, juga kadangkala itu bisa kita temui. Itu bisa menjadi ujian, bisa menjadi percobaan yang kita tak terduga. Dalam ayat 2 dibilangin bahwa anggaplah sebagai suatu kebahagiaan jika kamu jatuh. Kalau kita jatuh berarti bukan sesuatu yang disengaja, bukan sesuatu yang dicari-cari ya. Jadi kalau saya buat salah, terus saya jatuh, itu berarti bukan jatuh, bahwa ya emang kamu cari sendiri gitu loh, kamu cari masalah itu sendiri. Tapi di ayat 2 ini dibilangin bahwa anggaplah sebagai suatu kebahagiaan jika kamu jatuh dalam berbagai-bagai pencobaan. Kata jatuh di sini berarti bukan sesuatu yang dicari, bukan disengaja ya. Dan emang itu adalah suatu ujian buat kita naik tingkat ya. Kenapa orang Kristen atau anak Tuhan harus mengalami ujian? Tadi saya udah bilang di awal bahwa biar kita diuji. Ujian itu adalah sesuatu yang untuk menguji mutu. Mutu apa? Mutu kita sebagai anak-anak Tuhan, mutu sebagai anak orang Kristen, mutu sebagai kaum wanita yang kita sebut kaum wanita yang sudah aktif dalam Tuhan. Nah, itu pasti ada menghadapi kesukaran-kesukaran. Itu tidak bisa dipungkiri ya. Dalam hidup ini banyak kesukaran yang harus kita temuin. Orang Kristen harus siap menderita ya. Nah, jadi kenapa orang Kristen atau anak Tuhan harus mengalami ujian? Kita baca di dalam ayat yang ketiga. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Berarti ujian terhadap imanmu menghasilkan ketekunan. Loh, share. Ini ketekunan yang kayak apa? Apakah yang seperti anak-anak sekolah itu? Ini ketekunan yang dimaksud di sini adalah ketekunan yang intinya adalah memuliakan, menyenangkan hati Tuhan. Ketekunan di sini yang mempunyai arti ketahanan atau kesabaran. Ketahanan atau kesabaran apa? Menghadapi setiap masalah persoalan, menghadapi setiap ujian, menghadapi setiap kesukaran itu. Bertahan dalam situasi yang dihadapi dan tetap menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Itu ketekunan yang dimaksudkan di ayat yang ketiga ya. Kenapa orang Kristen atau anak Tuhan harus mengalami ujian? Untuk menghasilkan ketekunan. Jadi kalau kita sudah mendengarkan renungan firman Tuhan bahwa Bapak Gembala mengatakan bahwa semua apapun yang kita mau saksikan, intinya ujung-ujungnya kita harus bilang bahwa Tuhan itu baik buat kita ya. Itu harus ada tuh di pikiran kita bahwa setiap kesukaran, setiap masalah, setiap persoalan apapun, ujian apapun yang kita hadapi, kita harus ada di pikiran kita bahwa Tuhan itu baik buat kita. Jika itu ada di pikiran kita, maka kita akan melewati semua ya. Jadi kenapa orang Kristen anak Tuhan harus mengalami ujian, harus mengalami pencobaan? Karena untuk menghasilkan ketekunan. Kita baca di Habakuk 3 ayat 17 sampai 18. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan, dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ayat 18, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria dalam Allah yang menyelamatkan aku. Itulah Nabi Habakuk menulis ya tentang ini ya. Walaupun begitu banyak tantangan, walaupun begitu banyak masalah persoalan, tapi kita tetap beria-ria dalam Tuhan karena
Tuhanlah kekuatan kita, karena Dia Allah yang menyelamatkan kita. Dan biarlah ini kita bisa pelajarin dari Nabi Habakuk ini ya. Apapun masalah persoalan yang kita hadapi, kita harus percaya bahwa Tuhan Yesus itu baik buat kita. Dalam hari-hari ini kita memerlukan ketekunan dalam segala perkara. Kalau saya di kantor juga di istilah ketekunan ini yang sekarang terus digaungkan. Kita tidak ada masalah, kita tidak ada pilihan lain, bahwa emang ketekunan ini, tapi yang ketekunan dalam ayat firman ini adalah kita harus bertahan dan tetap tenang, dan biarlah semuanya untuk menyenangkan dan memuliakan Tuhan. Dalam Ibrani 10 ayat 36 dikatakan bahwa dan hari-hari ini kita memerlukan ketekunan. Dan kenapa orang Kristen anak Tuhan harus mengalami ujian dan pencobaan? Kalau tadi satu dibilangin bahwa menghasilkan ketekunan, yang kedua adalah untuk menyucikan kita. Kita baca di ayat 4 ya. Ayat 4 dikatakan bahwa dan biarkanlah ketekunan itu memperoleh buah yang matang, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Nah, kalau ayat 4 ini bukan berarti berarti saya ikut Tuhan, saya tidak akan kekurangan. Tidak ya, kita harus artikan ini secara rohani. Secara rohani kita harus dewasa dalam Tuhan, seperti emas yang dimurnikan, ranting pohon anggur yang dibersihkan agar buahnya lebat. Itu kita nanti bisa baca di Yohanes 15 ayat 2 ya. Nanti ibu-ibu yang terkasih bisa baca ya. Yohanes 15 ayat 2. Seperti pokok anggur dibersihkan. Biar apa? Biar berbuah lebat, dan buahnya itu adalah buah yang tetap berbuah, terus berbuah bagi hormat kemuliaan nama Tuhan. Dan terjemahan lain menyebutkan agar kita menjadi dewasa dalam Dia, mempunyai hubungan yang akrab dengan Dia, mempunyai hubungan yang semakin dekat dengan Dia. Hari-hari ini tidak ada jalan lain. Satu hal yang menjadi kekuatan kita adalah kita harus bergaul akrab dengan Tuhan Yesus Kristus. Tidak ada jalan lain. Itu yang membuat kita kuat. Keadaan sekeliling membuat kita bimbang, khawatir, takut. Tapi bersama Dia, kita bergaul akrab dengan Dia, maka kita akan memperoleh kekuatan itu. Amin ibu-ibu ya. Dalam menghadapi kesukaran ini seringkali kita selalu meminta Tuhan, tolong saya. Contoh ini, kadangkala kita menghadapi ujian dalam hal kesabaran. Hari-hari ini kita nggak sabar ya, pinginnya aduh pandemi ini cepat berlalu, biar yang tadinya suka jalan-jalan bisa jalan-jalan, yang tadinya suka berkunjung ke rumah saudara bisa berkunjung. Sekarang kita semua masuk dalam era new normal ya, semuanya dibatasin, dan kemana-mana kita harus pakai masker, kita harus mencuci tangan, kita harus menjaga jarak. Tapi semakin kita minta dengan Tuhan bahwa Tuhan berikan saya hati yang sabar, berikan saya biar saya tidak khawatir. Tapi ujian yang kita hadapi adalah bagaimana kita membuat kita sabar itu, dan bisa ujian itu ya mungkin segala sesuatu di sekeliling kita yang membuat kita tidak sabar. Kadangkala kita berpikir bahwa saya minta kesabaran dari Tuhan, saya minta biar saya tidak khawatir, tapi bukan berarti seperti kita membalik telapak tangan langsung besoknya saya tidak sabar, tidak ya. Kita harus melewati berbagai masalah, persoalan yang membuat kita sabar. Itu yang dimaksudkan dengan menyucikan kita. Dan biarlah memang kalau kita dengan kekuatan kita tidak mampu. Dengan kekuatan kita pasti kita tidak mampu. Tapi kita terus percaya bahwa dengan mendekatkan diri kita kepada Tuhan, dengan kekuatan yang Dia berikan, Roh Kudus yang terus menguatkan kita, kita minta dari Tuhan, Tuhan tolong saya tidak mampu, saya ingin menjadi orang yang sabar. Maka pasti Tuhan tolong kita. Kalau dalam Roma 8 ayat 28 bahwa
Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan, berarti kita juga dari pihak kita harus mengerjakan apa yang menjadi bagian kita, dan Dia Tuhan itu akan juga menyertai kita, akan membantu kita untuk mendatangkan kebaikan. Kebaikan apa? Kebaikan yang kita minta dari Dia. Yang tadi yang saya bilang bahwa kesabaran, kekhawatiran kita minta dari Tuhan. Biar saya tidak khawatir Tuhan, saya minta dari Tuhan, Tuhan tolong saya biar saya sabar Tuhan, dan Tuhan akan menolong kita, dan kita tetap mengerjakan apa yang menjadi bagian kita, dan Dia pasti akan menolong kita sesuai dengan kitab Roma 8 ayat 28. Dan biarlah kita juga terus bermegah dalam Dia, bahwa dalam kelemahan kita seperti Rasul Paulus mengatakan bahwa dalam kelemahan saya kuat. Dan kita juga mau bilang bahwa dalam menghadapi setiap kesukaran, dalam menghadapi setiap masalah, dalam menghadapi setiap ujian, saya kuat karena Tuhan Yesus menyertai saya, ya. Dan biarlah hati kita terus gembira. Ya, hari-hari ini kita selalu dengar bahwa hati yang gembira adalah obat. Itu benar ya, hati yang gembira adalah obat. Jika kamu susah, kamu bernyanyi. Dan biarlah itu terus ada dalam hati kita. Oh Tuhan, tapi gimana ya Tuhan? Masa saya kan susah, saya bernyanyi. Bernyanyi bukan nyanyi lagu dunia, ya nyanyi lagu rohani yang menguatkan kita, menguatkan iman pengharapan kita, bahwa dalam Dia ada pertolongan, dalam Dia lebih besar dari segala-galanya, Dia akan membantu kita. Dalam Alkitab kita bisa mempelajari, kita bisa mengambil contoh beberapa cerita-cerita Alkitab yang memberikan kita kekuatan, memberikan kita inspirasi. Contohnya apa? Contohnya Yusuf, ya. Yusuf ini orang muda yang luar biasa. Kita bisa, kalau kita baca ceritanya, kita bisa membayangkan, ya, saya membayangkan dia dari umur 17 tahun, dia dibuang ke sumur oleh saudara-saudaranya, habis itu dia dipenjara, habis itu dari penjara dia difitnah oleh tante Firaun itu. Nah, terus setelah itu dia masuk penjara, dan saya bisa membayangkan selama 13 tahun dia menderita kesukaran, dia menderita ujian, tapi kita lihat bahwa pada waktu dia umur 30 tahun dia menjadi Perdana Menteri. Dan kalau kita membaca di Kejadian 50 ayat 20, dia mengatakan bahwa memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Nah, ini Yusuf bisa mengatakan ini karena dia melalui satu proses yang membuat dia dewasa. Ini orang yang udah dewasa iman yang bisa mengatakan ini, mengatakan kepada saudara-saudaranya yang pada waktu itu membuang dia, menjual dia. Kita bisa membayangkan Yusuf bisa dikecewakan di penjara oleh juru minum, dan dia juga dikecewakan oleh istrinya Firaun. Tapi luar biasa kalau dia bisa mengatakan dalam Kejadian 50 ayat 20, ya, dia mengatakan ke saudara-saudaranya bahwa semuanya Allah punya maksud untuk memelihara suatu bangsa yang besar. Ada kedewasaan di sana. Kedewasaan melalui apa? Kedewasaan melalui proses, ya. Jadi dia naik tingkat, sama juga yang kita hadapin saat ini juga. Biarlah kita mau semakin dewasa karena kita diproses. Dewasa dalam Tuhan, hubungan kita dengan Tuhan semakin akrab. Juga ada contoh yang lain, misalnya Paulus. Kalau kita lihat Paulus, ya, Paulus itu sebenarnya secara ukuran dunia, ya, dia tuh kurang apa? Dia lahir dari suku Benyamin, dia punya satu pendidikan agama yang luar biasa, tapi dia bilang apa? Segala sesuatu ku anggap rugi karena Kristus. Dia diproses begitu rupa, dia dilempar dengan batu, dia disesah, ya, disesah oleh orang Yahudi, juga ada bahaya banjir yang mengancam dia, ada bahaya di padang gurun, ada juga kapalnya karam, dan dia tidak makan berhari-hari. Tapi dia boleh mengatakan bahwa segala sesuatu ku anggap rugi dalam dunia ini karena pengenalan akan Kristus adalah sesuatu yang menguatkan dia, sesuatu keuntungan yang luar biasa, ya.
Biarlah kita juga mau belajar dari kedua tokoh ini bahwa segala sesuatu, bahwa pengenalan akan Tuhan kita siap diproses untuk kita semakin dewasa dalam Dia. Kita proses biarlah kita semakin dekat dengan Dia. Dalam menghadapi kesukaran atau ujian, seringkali kita bingung ya. Kita bingung, Tuhan saya harus bagaimana? Tuhan saya harus melakukan apa? Tapi firman Tuhan coba kita baca ya di ayat 5b. Yosua 1 ayat 5b. Ya. Ayat 5 aja ya saya bacakan ya. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit. Maka hal ini akan diberikan kepadanya. Makanya saat ini jika kita kurang hikmat, kita tidak tahu apa yang harus kita lakukan, datanglah ke sumber hikmat itu. Ya, kita mau datang pada Dia karena seperti tadi saya udah mengatakan bahwa Dia turut bekerja, Dia turut merasakan apa yang kita rasakan. Asal kita mau bergantung terus pada Dia dan pasti Dia akan tolong kita ya. Dia tahu siapa kita, Dia tahu kesanggupan Dia. Ya, ibu-ibu ya, kita belajar bersama-sama dari firman Tuhan siang ini bahwasanya Tuhan baik buat kita. Kita diuji, kita diberikan kesukaran, kita dihadapi dengan begitu banyak tantangan. Tuhan tetap sayang kita. Kita mau semakin dewasa dalam Dia, menghadapi setiap masalah, menghadapi setiap persoalan. Kita percaya Tuhan beserta Dia. Teman saya mengatakan bahwa kita sharing sama dia, terus dia bilang begini sama saya, mungkin saya bisa berbagi ya dengan ibu-ibu ya. Saya merasa bahwa kata-kata ini adalah satu inspirasi buat kita. Dia bilang begini, Shirley, percayalah hasil tidak akan mengkhianati proses ya. Itu benar juga ya. Hasil tidak akan mengkhianati proses. Kita melewati berbagai proses, kita menghadapi berbagai masalah, kita menghadapi berbagai persoalan. Percayalah, pasti hasil yang kita dapatkan akan luar biasa. Karena apa? Karena dalam melewati proses itu, karena dalam melewati kesukaran, dalam melewati ujian-ujian itu, kita selalu undang Tuhan beserta kita. Kita terus meminta kekuatan dari Tuhan, kita terus meminta hikmat dari Tuhan, karena Dia adalah sumber hikmat kita. Ayo ibu-ibu, kita semangat terus dalam Tuhan ya. Tuhan baik buat kita. Kita terus percaya pada Dia, terus mendekatkan hidup kita pada Dia. Dia pasti menolong kita. Haleluya. Saya akan menutup renungan siang ini. Saya akan memberikan sedikit kesaksian saya ya, bahwa setahun ini ya tak terasa ya, kalau kami dalam keluarga kami biasanya kalau udah awal tahun biasanya kami merencanakan, oh nanti ini kan ada liburan panjang, oh nanti kita jalan-jalan ke sini ya, tapi siapa sangka ya ibu-ibu ya, kita menghadapi pandemi ini dan juga dalam masalah pekerjaan, saya harus bekerja work from home dan pertama-tama emang menyesuaikan itu susah ya. Biasanya kita tiap hari kerja ke kantor, tapi sekarang harus bekerja dari rumah. Dan kerja dari rumah itu sebenarnya apa ya? Saya bilang bahwa saya lebih, kalau menurut saya lebih dituntut untuk bekerja hemat waktu, seefisien mungkin, dan bekerjanya emang benar-benar kami dikasih pekerjaan yang yang kerjaan yang benar-benar kami dituntut untuk giat, kami dituntut untuk terus bekerja sesuai waktu yang diberikan, dan kadangkala sudah lewat jam 5, kadangkala masih diberikan pekerjaan, dan waktu awal-awal saya susah untuk menyesuaikan. Awal-awal tuh saya merasa ya karena biasa bekerja dari kantor, masuk jam 8, pulang jam 5, selesai. Kalau hari-hari setelah kerja dari rumah, kadangkala sampai jam setengah 10 malam saya masih bekerja. Tapi Tuhan itu luar biasa ya. Modal saya, benar saya harus akuin bahwa modal saya
itu cuma Tuhan Yesus. Saya minta kekuatan, saya minta hikmat. Kadangkala saya tidak bisa memprediksi ini kira-kira atasan saya maunya meminta apa lagi. Tapi saya minta dari Tuhan, Tuhan tolong saya. Dan luar biasa ya, bahwa saya bisa melewati 1 tahun ini, dan akhirnya sekarang saya terbiasa dan Tuhan itu baik. Saya percaya bahwa semuanya bukan karena kekuatan saya, tapi semuanya karena kebaikan Tuhan. Suami dan anak saya juga luar biasa. Saya boleh melihat pertolongan Tuhan. Kalau setiap hari Kamis kita bisa mengikuti jam doa Kamis bersama-sama. Kalau waktu-waktu yang lalu sebelum kita masih bekerja normal ya, itu kadangkala saya tidak bisa ikut ibadah, tapi saat ini hari Kamis, tiap kali doa Kamis jam 6 kami sudah siap semuanya. Kami sudah siap, dan waktu kita untuk bersekutu bersama-sama dalam Tuhan itu waktunya semakin panjang ya. Jadi kita terus mendekatkan diri, kita terus saling mendoakan. Dan kalau kita bisa melihat bahwa pandemi ini mungkin di lain pihak bahwa kita menghadapi kesukaran, tapi di lain pihak juga Tuhan tolong kita. Ada hal-hal positif yang kita bisa ambil hikmahnya dari pandemi ini. Tuhan Yesus baik buat kita. Mari terus kita bergandengan tangan, kita saling mendoakan, dan dalam Dia kita pasti melewati semua kesukaran, kita pasti melewati semua masalah persoalan dalam hidup kita. Terus mendekatkan diri kita pada Tuhan Yesus Kristus, karena Dia Allah yang terus menopang kita. Semangat ibu-ibu, semangat buat kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita sudah di penghujung kebaktian. Mari saudara-saudara, kita bersyukur kita boleh berkumpul bersama-sama. Mari kita bersyukur dan berterima kasih kita mau tamatkan kebaktian ini. Haleluya. Mari Lubi, kita akan bersatu di dalam doa. Kita sudah mendengar firman Tuhan. Mari kita akan berdoa bersama-sama.
Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami dengar pada siang hari ini Tuhan. Kiranya Engkau berikan Roh Kudus-Mu Tuhan, supaya kami menjadi pelaku firman-Mu yang taat dan setia pada Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kiranya Kau pakai terus hamba-Mu menjadi alat dalam tangan-Mu Tuhan, untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Tuhan, berkati seluruh kaum wanita yang sudah mengikuti ibadah online pada siang hari ini. Dimanapun kami berada saat ini, Tuhan, kami percaya hadirat-Mu sudah turun atas kami semua, dan kami mengalami lawatan dan pemulihan daripada Engkau Tuhan. Sehingga saat ini kalau ada di antara kami yang sakit, Kau sudah sembuhkan. Kalau yang ada di dalam kekurangan, Kau cukupkan. Yang ada di dalam pergumulan, Kau sudah berikan jalan keluar. Yang di dalam masalah keluarga, Tuhan, Kau Allah yang sanggup memulihkan keadaan kami semua. Terima kasih Tuhan, berkati Tuhan Bapa dan Ibu Gembala kami Tuhan. Kau berkati dengan kesehatan, hikmat yang daripada Engkau di dalam menggembalakan kami sebagai umat-Mu di GPD Antioquia Tebet Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati para pelayan-Mu siang hari ini Tuhan. Baik yang membawa puji-pujian, yang bermain musik, multimedia Tuhan, Kau pakai terus sesuai dengan talenta masing-masing, Kau pakai terus untuk bagi nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, Kau sudah pimpin ibadah kami dari awal sampai selesainya, sehingga ibadah online pada siang hari ini dapat berjalan. Kami percaya semua ini karena campur tangan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Amin.